Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, waktu berlalu dan telah banyak berkurang dari sisa umur kita. Namun alhamdulillah hingga detik ini Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih bisa menghadiri majelis dari majelis-majelis yang semoga rahmat Allah turun padanya dan juga ketenangan dilimpahkan padanya, dan disebut-sebutnya lah keberadaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluknya yang di atas langit sana, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang sering kita ulang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari salah satu masjid-masjid Allah, yaitu Baitullah. Ya. Kalaulah Allah belum bisa takdirkan kita untuk ke Baitullah Al-Haram, namun masjid-masjid itu juga disebut sebagai Baitullah. Dan ini kesyukuran kita tetap bisa berada di baitnya Allah, di rumah-rumah Allah. Ngapain mereka di sana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah, di suatu bait dari Baitullah, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling ajar mengajari tentang kitabullah, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka as-sakinah, ketentraman. Dan ini jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, maka akan turun ketenangan. Dan itu kita rasakan. Bahkan dipersaksikan oleh sebagian para a'immah. Diriwayatkan dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, ketika suatu saat datang kepada beliau kerupekan hati, kekacauan hati, kesedihan, kegundah gulanaan, ya. Banyaknya ujian, tekanan, bahkan dakwah pada waktu itu di masanya cukup ditekan oleh orang-orang di sekitarnya dari kalangan Syiah Rafidhah yang memang menguasai tempat tersebut waktu itu. Ketika beban hidup menyelimuti beliau,
maka beliau akan merasa ringan ketika beliau datang ke majelis ilmu, yang majelis ilmu beliau bukan di sekolah-sekolah, tapi di masjid, ya. Di masjid yang dikhabarkan sampai akhir dari berdirinya Damaj tersebut, berkumpul di sana sekitar 11 atau 12 ribu penuntut ilmu dari penjuru dunia. Dan semuanya gratis, tidak berbayar, makan pun gratis. Di saat tempat tersebut tidak pernah beredar satu proposal pun, dan berada di negeri yang dikenal dengan negeri yang miskin. Akan tetapi ketika majelis ilmu itu tegak padanya, Allah turunkan ketenangan kepada beliau. Kata beliau, ketika beliau berada di majelis taklim, kemudian dia mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman dan Rasul bersabda, haddatsana fulan telah menyampaikan kepada kami hadis fulan dan fulan, maka terasa hilang semua beban yang beliau hadapi dari beratnya tantangan hidup dan dakwah yang beliau emban. Dan kita pun tentu sangat bisa merasakan di tempat seperti ini. Kadang-kadang mungkin di antara kita masih ada tersisa sedikit sakit pada badannya, karena ini musim pancaroba. Qadarullah masyafa'al, banyak yang tertimpa, ya, dari sedikit humma, demam, atau sakit kepala, atau batuk-batuk, ya. Tapi ketika datang ke majelis, terasa banget ketenangan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah keuntungan yang nggak bisa diukur dengan harta. Yang banyak orang kaya ingin mencarinya, namun mereka tidak tahu ternyata di sini ada tempat yang bisa menenangkan jiwa, yakni majelis ilmu yang ditegakkan di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan melingkupi mereka orang yang berada di dalamnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ila akhiril hadis, sampai akhir daripada hadis. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita agar bersyukur terhadap taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri majelis di salah satu dari bait atau rumah dari rumah-rumah Allah. Beda nggih ketika kita belajar agama bukan di rumah Allah. Karena di sini Allah melalui lisan Rasulnya menetapkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, podo-podo golek ngelmune, sama-sama menuntut ilmu, tapi yang dijanjikan ketenangan, yang dijanjikan rahmat, naungan sayap-sayap malaikat dan penyebutan Allah tentang orang tersebut di sisi makhluknya yang di atas langit sana, itu dijanjikan bagi yang belajar agama, membaca Al-Quran, saling ajar mengajari, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Tentu sangat beda dengan selain rumah Allah. Lho ora oleh belajar ndek kono oleh. Ini enggak dapat yang ini, enggak dapat yang ini. Apa nih belajar nang hotel, bayari larang, beda mana urusannya, ya. Yang sekarang mungkin lagi ngetren menimpa kita, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, beberapa pertemuan yang telah berlalu cukup lama, kita telah mempelajari kitab kecil yang kita sering ulang-ulang, dan kita telah berlalu beberapa doa, dan dua doa ingin kita murojaah sedikit. Yang pertama, zikir yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan yang setelahnya juga kemarin kita telah selesaikan doa pagi sore, yakni Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah, ya. Rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, ya.
Dari dua doa ini mudah-mudahan telah diamalkan selain doa-doa yang telah lalu. Dan insya Allah malam ini kita akan tambahkan satu doa yang umumnya doa ini sudah dihafal. Ya, umumnya doa ini sudah dihafal. Bahkan doa ini masyhur pada orang-orang yang salah menggunakannya. Ya, doa yang akan kita sebutkan ini juga masyhur di kalangan para petinju, di kalangan para pesilat, di kalangan orang-orang yang suka klenik neng salah nerapkannya, tapi hafal doa ini. Ya. Kita sebutkan qala mu'allif rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala, berkata penulis dari kitab ini hafizahullahu ta'ala, kata beliau وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. وفي رواية يعني في رواية أبي داود لم تصبه فجأة بلاء. Hadis ini datang dari sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah yang ketiga dari Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat pemalu. Ya. Akan tetapi malunya pada tempat yang tepat. Ya. Dan dia termasuk dikenal seorang sahabat yang sangat dermawan. Bahkan beberapa riwayat disebutkan banyak peninggalan beliau yang mengalir amalan tersebut sampai hari ini, diantaranya sumur. Ya, sumur. Dan untuk lebih mendetailnya bisa dilihat dalam sirah beliau atau sejarah hidup beliau radhiyallahu anhu. Dan kedermawanan beliau itu bersesuaian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal mal atau ni'mal malis salih indar rajulis salih. Sebagus-bagus harta yang baik itu adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh, yakni orang yang baik. Itu sebaik-baik harta yang baik ketika harta itu ada di tangan orang yang baik. Dan Utsman oleh Allah dianugerahi harta dan dia adalah orang yang baik, maka hartanya memberikan manfaat bagi umat juga bagi dia hingga hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Karena beliau salurkan sesuai pada apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Maka insya Allah dalam waktu yang akan datang, waktu dekat akan sampai pada kita Idul Adha, fasolli li rabbika wanhar, dan sholatlah, terkhusus sholat Id, ya, wanhar, dan sembelihlah atau dan berkorbanlah. Ketika seorang muslim memiliki harta, hendaknya dia berlomba-lomba untuk menunaikan kurban, dan kurban itu sesuatu yang ringan untuk hari ini, alhamdulillah, ya. Karena harga binatang termasuk murah-murah dan harta umat Islam termasuk beruah banyak. Nek sing raiso tuku wedhus rego 3 yuta, sah tuku wedhus senajan rego 1,5 yuta. Wah, aku izin karo kancane, lah niatmu apa? Pengen dilem tonggo karo konco, apa ingin menunaikan perintah Allah agar harta ini benar-benar harta yang baik dan di tangan kita
semoga kita menjadi orang yang baik. Nggih. Nek ra kuat 3 yuta ya 2 yuta, ra kuat 2 yuta 1,5 juta. Nek kuat urunan sapi ya ora apa-apa. Apa maneh iso tuku unta. Ya. Jadi hartanya itu betul tersalur dengan baik. Nggih. Dan ora usah jor-joran, wah tanggoku sing 3 yuta mosok aku ya 3 yuta, aku kudune 3,5. Engko malah nek niate salah dadi bubrah. Nggih. Amalan jadi rusak. Nah, itu sekilas tentang perawi hadis kita, sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin." Tidaklah seorang hamba yang mengatakan pada setiap pagi hari, ya, dan tidaklah seorang hamba yang mengucapkan pada setiap pagi, pada setiap harinya, dan setiap sore, pada setiap malamnya. Apa yang diucapkan? Kata Rasul, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sapa wonge maca iki 3 kali, fayadurrahu syai', maka mana mungkin sesuatu itu akan memadoroti dia. Jadi ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengucapkan ini setiap pagi 3 kali, kata Rasul, dan setiap sore 3 kali, maka tidak akan ada sesuatu yang memadoroti dia. Syai'un, umum, ya. Umum syai'un. Jadi segala sesuatu nggak akan memadoroti dia kalau dia membaca ini pagi 3 kali, sore 3 kali. Dan dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud, di sana disebutkan kata Rasul, lam tusibhu faj'atu bala'in. Nggak akan menimpa orang yang mengamalkan amalan atau zikir ini bala yang tiba-tiba, dadak moro-moro kena opo. Nggak enek tondo-tondo ini, nggak akan menimpa dia. Mesti ning penuwono syarat-syarati. Di sini kita nukilkan sedikit syarah dari hadis ini. Disebutkan dalam kitab Hasyah Hisnul Mu'min karya Syekh Al-Iryani hafizahullah taala. Setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau bawakan di sana tentang sesuatu yang harus diterapkan dalam hadis ini, bagaimana mengamalkannya. Akan tapi sebelumnya kita artikan dulu biar ketika kita ngamalkan kita tahu apa sing diucapne, enggak koyok wong lindur, ya. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bermadorot, ma'asmihi syai'un, sesuatu pun bersama dengan seseorang yang menyebut nama Allah. Jadi barang siapa menyebut nama Allah, dengan kita menyebut nama Allah tidak akan bermadorot sesuatu bersamaan dengan kita menyebut nama Allah tersebut. Fil ardi walas fis sama, baik yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu arti daripada doa ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Iryani pada hadis ini qauluhu bismillahi, lafaz pada bismillahi, ya. Kata beliau ai asta'inu au atahaffadhu min kulli mu'adzin bi ismillahi. Ketika kita mengucapkan bismillahi dengan menyebut nama Allah, apa yang harus kita iktikadkan di sana? Maknanya adalah asta'inu, aku meminta tolong. Ya.
Bismillahi maknanya aku meminta tolong kepada Allah atau aku meminta penjagaan kepada Allah dari segala gangguan mingkuli muadzin. Bukan azan ya. Dari semua pengganggu, bukan dari semua tukang azan. Ya. Azan di sini beda dengan muadzin yang itu. Jadi ketika kita mengatakan bismillahi, berarti kita harus berkeyakinan aku meminta tolong kepada Allah, aku meminta penjagaan kepada Allah dari semua pengganggu. Dengan apa? Dengan aku menyebut nama Allah tersebut. La yadurru, maka tidak akan memadoroti. Apa yang memadoroti atau apa yang tidak akan memadoroti dia tersebut, kata beliau, ai minal balai, dari semua gangguan-gangguan, balak-balak ya. Al balaya, gangguan-gangguan. Nek wong Jawa biasanya awas maca doa tolak balak ya iki. Ini termasuk doa tolak balak. Ya. Ma'asmihi, bersama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ai ma'a dzikrismihi, bersama dengan berzikir, menyebutkan, senantiasa melazimi zikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Balak yang dari mana saja yang kita akan dihindarkan kalau kita ngamalkan ini, kata beliau, wala fis sama ai minal bala'in nazili minha, yakni apa-apa yang di langit yang bala itu turun darinya. Nah, dengan doa ini kita akan terlindungi dari bala yang datang dari langit, dari atas. Kita terlindungi, ya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ora bakal keceblokan klopo, ora kecipratan rudal sing diuncalne musuh, ora bakal keceblokan idune wong numpak pesawat sing jendilane pecah ibaratnya, nggih. Utawa bocah cilik moro-moro mutah nang kono guyonane, nggih. Jadi kita terlindungi dari bala yang turun dari langit. Nah, itu makna dari wala fis sama ai minal bala'in nazili minha. Ini di dalam riwayat Abu Dawud tadi juga disebutkan di sana lam tusibhu faja'atu bala'in. Tidak akan menimpa dia bala yang tiba-tiba mendadak. Maksudnya apa? Ai batah, yang tiba-tiba min ghairi taqaddumi sabab, ya. Atau dari bala yang tiba-tiba yang tidak ada gejala sebab-sebabnya. Jadi dilindungi dari bala, dari gangguan-gangguan, ini sudah keuntungan. Terlebih dilindungi dari gangguan yang datang tiba-tiba. Jadi ana kalane menungso iku mungkin bakal ketimpa blai atau bakal tertimpa cobaan. Akan tetapi tatkala cobaan itu muncul padanya sebab-sebab, iku jih mending daripada bala yang muncul bahtah, ya. Tiba-tiba terjadi. Nek jeh enek sebabe sing mending. Ibaratnya arep mati ngoten nggih. Dia masih ditimpa rasa sakit dulu. Yalah, ibaratnya nggersulane wong Jawa. Aku kok lara koyok ngene. Wis coba tak obatne mrono mrene. Tak ombani apa-apa ning kok ya ora ana sudane. Apa ya kira-kira iki tandane aku wis akhir. Wis titi mangsane. Ya Allah, yen pancen niki pun titi mangsane kula jenengan pundhut. Kula nyuwun sepunten dosa-dosa kula. Kula nyuwun den tampa amal ibadah kula. Kula nyuwun akhir kula kinanti istiqomah. Jek enek sebabe. Kita tertimpa suatu musibah akan tapi datang padanya sebab. Ning nek tiba-tiba enak-enak mangan enak, ya.
ditraktir koncone sate. Pas mangan diceluk lah kok sing kelelek tusuke. Wis ra ketulung digawa nang dokter, wong dokter ada lho mangane biasanya nang pinggir gunung golek kulineran sing nang pinggir sawah. Gak sempat dia datang balak secara tiba-tiba. Keimanan mungkin akan menyelamatkan dia, tapi tentu beda dengan balak yang datang dengan sebab-sebab yang muncul sebelumnya. Sik sempat deh eling punya persiapan. Ya Allah, boyok kok wis koyok ngene. Apa wis ora iso ngadeg maneh. Iku punya persiapan dia. Memperbanyak ibadah masih ada. Beda dengan yang tiba-tiba tidur datang 2006 atau 2005 gempa yang tiba-tiba. Ra sempat lapo-lapo. Nah, dengan zikir ini maka kata Rasulullah lam tusibhu faja'atu bala'in. Enggak akan menimpa dia bala yang datang secara tiba-tiba. Ini salah satu doa yang terjanjikan padanya keutamaan yang luar biasa yang kita butuhkan. Kemudian dilanjutkan dan diberi sedikit penjelasan oleh pensyarah di sini. Ketika kita mengamalkan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar ini betul-betul berpengaruh? Kata beliau, ma'a zikrihi, bersama menyebut nama Allah, bi'tiqadin hasanin wa niyatin khalisatin, dengan i'tiqad yang benar, dengan niat yang ikhlas. Mungkin dongane wis bener, ning keyakinane ora bener. I'tiqad bener iku piye? Yo pas ngucapne iki duwe keyakinan. Dia punya keyakinan husnudzon terhadap Allah bahwasanya ud'auni astajib lakum, itu janji Allah. Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan kepada kalian. Husnudzon, yakin nang Allah. Karena iman itu yakin. Jare pujiane cah cilik-cilik yang ada di hadis itu amantu billahi. Iman sapa ingsun marang Allah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman penuh keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan sebagaimana yang Allah janjikan. I'tiqate kudu bener. Kenapa tadi di mukadimah sempat saya sebutkan doa ini banyak dihafal bahkan oleh orang-orang yang seneng klenik. Dahulu kala tersebar di negeri kita ini kemasyhuran suatu ilmu dogdeng, kejadukan, diantem ora mempan, diuber ora kecanda, diobong ora kobong, kaya dene lembu sekilan jadi wong-wong. Nah, dijenengi ilmu itu apa? Ilmu setruman. Diembel-embeli ben kaya apik dijenengi ilmu karomahan. Ingat toh, kula jenengan yen sing tau enom pernah belajar ilmu tenaga dalam. Diantem ora mempan. Enek musuh dijotos kok kadoan gulung guming ra karuan. Jerene. Nah, itu ternyata doa yang mereka baca itu ya doa ini. Itu kebanyakan dalam perguruan aneh itu mengamalkan doa ini. Ning salah keyakinan. Akhirnya yo ora ono hasil sing migunani. Digunakan doa ini dalam kerangka keburukan atau keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, makanya disebutkan tadi bi'tiqadin hasanin, nek maca doa iki dengan i'tiqad yang benar, ojo sampai salah dalam meyakininya. Wa niyatin khalisatin, dan dengan niat yang ikhlas. Lillahi ta'ala, berserah diri mengharapkan sesuatunya semata-mata dari Allah. Ora kok donga iki diamalne bene jaduk dideni uwong disegani nek nyalon ben dipilih lek ra milih ben diwedeni, bukan. Tapi niatnya benar-benar harus ikhlas kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian pada akhir doa disebutkan di sana wa huwas samiul alim. Dialah Allah itu yang Maha As-Sami', Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Kata penulis disebutkan wa huwas sami' ai li aqwalina wa li kulli syai'. Dia maha mendengar semua ucapan kita. Min qaulil zahir au qaulil batin. Dari ucapan-ucapan yang zahir, Allah itu maha mendengar. Dan ucapan-ucapan batin, krenteke ati, itu Allah juga mendengar. Ya. Enggak ono perkara gaib kanggone Allah. Ning gaib itu kanggone makhluk. Allah maha gaib. Ya. Itu dari sisi makhluk, akan tetapi dari sisi Allah tidak ada yang gaib. Bahkan kerentek hati kita, Allah maha mendengar. Nah ini harus yakin bi'tiqadin hasanin, dengan keyakinan yang benar bahwasanya Allah benar-benar maha mendengar, yang zahir maupun yang batin. Ya. Sumise ati, yang buruk maupun yang baik. Allah itu mendengar. Dan juga Al-Alim bahwa sami' Al-Alim ai bi ahwalina wa bi kulli syai'. Allah itu maha mengetahui keadaan kita. Baik keadaan yang zahir maupun keadaan yang batin. Krenteke ati Allah iku ngrungokke, tingkai ati, guneme ati, amale ati Allah juga mengerteni. Al-Alim maha mengetahui ahwalina wa kulli syai', mengetahui keadaan kita zahir maupun batin dan juga mengetahui segala sesuatu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berupa doa yang sangat pendek ini, di sana tidak banyak syarah penjelasan para ulama, karena memang hadis ini telah jelas, tinggal bagaimana kita mengamalkannya dengan keyakinan yang benar tadi. Maka insya Allah tidak akan menimpa kita bala yang tiba-tiba. Dan sebelum saya tutup, di sini saya nukilkan riwayat Imam Al-Qurtubi, meskipun ini berkaitan dengan doa yang sebelumnya, yakni doa yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akan tapi kalam Imam Al-Qurtubi ini juga bermanfaat kita masukkan pada pembahasan kita pada doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un wa huwas samiul alim. Ya. Di sana Imam Al-Qurtubi menyebutkan ketika beliau setelah membahas tentang doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kata beliau di sini saya nukilkan, pada hadis doa tersebut khobarun sahih wa qaulun shadiq. Itu adalah sesuatu yang dihabarkan kepada Nabi dengan kabar yang sahih, benar, dan ucapan yang benar-benar jujur. Yang benar-benar jujur. Dan beliau disebutkan di sana, katanya, aku telah mendapati khobar itu benar adanya, baik dari sisi riwayat maupun dari sisi uji coba, praktek. Kata beliau. Beliau menyebutkan, fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurrani syai'un fataraktuhu lailatan ladaghatni aqrabun. Kata beliau, dahulu semenjak aku mendengar keutamaan doa itu, karena doa yang itu sama dengan doa kita ini, yakni diantara keutamaannya tidak akan memadoroti sesuatu pun pada orang yang membacanya. Ya, itu kata beliau, semenjak aku mendengar doa itu,
aku senantiasa mengamalkannya. Terus tak amalke doa tersebut. Maka tidak pernah memadoritiku sesuatu. Aku tidak pernah tertimpa suatu kemadorotan, kata beliau. Kemudian beliau lupa, fatarok tuhu. Tiba-tiba suatu saat aku meninggalkannya lailatan pada suatu malam. Ya. Tiba-tiba aku meninggalkan doa tersebut, amalan dari zikir-zikir tersebut. Kemudian ladaghatni akrabun. Tiba-tiba aku ditimpa sengatan kala jengking. Yang ini sama dengan hadis yang disampaikan Rasul pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi beliau itu Imam Al-Qurtubi, salah satu imam Ahlus Sunnah, penulis tafsir Al-Qurtubi sebagai tafsir induk kita. Nah, dia itu semenjak mendengar hadis semacam gini, beliau senantiasa mengamalkannya. Neng tiba-tiba suatu saat itu lupa. Dia meninggalkannya. Kemudian dia ditimpa suatu musibah, disengat kala jengking. Dan itu sakit bagi dia. Kemudian dia merenung, lapo yo kok moro-moro aku ketimpa musibah koyok ngene. Kemudian baru ingat, oh iya yo, sore mau aku lali gak moco zikir tersebut. Kenapa riwayat ini saya sebutkan? Ada faedah yang besar di sana. Yang pertama, inilah sikap seorang imam, sikap seorang mukmin yang baik tatkala datang riwayat dari Nabi suatu amalan dan dijanjikan keutamaan yang besar, tidak termadoroti oleh sesuatu pun, segera dia mengamalkan. Mundu sami'tuhu amiltu. Semenjak aku mendengarkan riwayat itu, aku senantiasa mengamalkannya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Dan Allah tidak menzalimi seorang hamba. Tatkala Allah berkehendak lain, Allah jadikan orang ini tadi lupa mengamalkannya. Maka itu dijadikan suatu sebab, ya, bahwasanya beliau tertimpa suatu kemadorotan. Tiba-tiba dijadikan lupa pada beliau sehingga beliau tidak mengamalkan doa-doa ini. Maka dia ditimpa hal tersebut. Nah, faedah kedua, beginilah seharusnya seorang mukmin. Tatkala musibah menimpa dia segera introspeksi diri. Ojo koyok sing lagi viral. Nek umat ditimpa musibah, negara terjadi congkrah, ya. Dia malah sibuk mencari kambing hitam, ya. Dicari, oh ini gara-gara ini, oh gara-gara aturan ini, oh gara-gara dewan ini, oh gara-gara golek. Tapi seorang mukmin itu segera introspeksi diri, kenapa seperti ini saya? Kenapa ujian ini kok datang bertubi-tubi? Kegalauan ini datang sering menghampiri. Ada apa gerangan? Eling. Oh iya yo. Biasanya aku ndonga ngene ning wingi aku lali ora ngamalke. Itu bagusnya seorang mukmin untuk selalu introspeksi ketika datang musibah padanya. Oh sing salah aku, dudu Allah sing zalim maring awakku, ning saking aku ninggalne tuntutan sing kudu tak lakoni. Ini harus introspeksi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sebutkan dari beberapa faedah hadis ini. Yang terpenting kesimpulannya, amalkan hadis ini, doa ini, pagi 3 kali, sore 3 kali, dengan syarat, dengan keyakinan yang benar, dan niat yang ikhlas. Apa doane? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Insyaallah sebagian besar pun hafal nggih. Monggo diamalni. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.